Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak hal yang kita dapatkan ketika bersepeda ke perbukitan atau pegunungan. Bonus pemandangan yang indah, udara yang lebih segar, dan yang pasti, setelah bersusah payah mendaki, kita akan mendapatkan bonus utama, turunan. Turunan tidak hanya bonus, tetapi juga tantangan. Bagi pesepeda yang takut bersepeda di turunan, seperti saya, memiliki keterampilan menurun yang baik sangat penting untuk tetap aman ketika keadaan menjadi curam atau kecepatan semakin meningkat. Nah, apa saja yang harus kita ketahui ketika bersepeda di turunan, khususnya turunan dengan permukaan yang mulus seperti jalan aspal atau beton? Satu, persiapkan sepeda kita. Sebelum menuruni turunan, hal yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah setting dan kondisi sepeda. Periksa sistem rem apakah berjalan normal, tidak ada kerusakan atau kendala lainnya. Kemudian bagi yang ingin menuruni turunan tanpa mengayuh pedal alias freewheeling, turunkan ketinggian saddle untuk membantu posisi tubuh tetap seimbang. Titik beban setidaknya tetap berada di titik tengah sepeda. Semakin curam turunan, semakin rendah saddle harus kita turunkan. Posisi badan yang lebih ke belakang akan membantu meningkatkan traksi di roda belakang, sehingga kita bisa mengendalikan kecepatan sepeda sesuai dengan keinginan kita. Tetapi posisi yang terlalu belakang akan menghilangkan traksi di roda depan. Dan ini sangat berbahaya ketika bersepeda di turunan. Sedikit saja kita melindas rintangan di permukaan jalan, seperti batu, lubang, atau rintangan lainnya, membuat kita bisa kehilangan kendali. 2. Jangan tegang. Ketika otot-otot kita menegang saat bersepeda menuruni bukit, lengan terasa kaku. Bisa mengakibatkan pengendalian sepeda menjadi lebih kasar, dan sedikit kehilangan kontrol terhadap sepeda. Menekuk siku dan merilekskan bahu sambil menguatkan dengan lengan bawah akan memastikan bersepeda lebih aman dan lebih terkontrol. 3. Kecepatan. Bagi pesepeda yang tidak terbiasa dengan kecepatan tinggi, menuruni turunan merupakan satu tantangan tersendiri. Tanpa kita mengayuh pedal, kecepatan sepeda akan terus meningkat karena gaya gravitasi. Nah, agar kita merasa lebih percaya diri dan aman ketika menuruni turunan, maka kita perlu mengendalikan kecepatan sepeda sampai pada batas yang kita inginkan. Kita bisa meningkatkan kecepatan ketika menghadapi turunan yang lurus. Kita bisa memantau situasi di depan sepeda pada jarak yang jauh. Tetapi ketika menghadapi tikungan atau kecepatan terasa semakin tinggi, kita harus menurunkan kecepatan sepeda. Hindari menurunkan kecepatan sepeda ketika berbelok. Lakukan penurunan kecepatan sebelum memasuki belokan. 4. Pengereman. Ketika menurun, persiapkan jari-jari kita berada di tuas rem, siap untuk melakukan pengereman. Kesalahan terbanyak yang dilakukan pesepeda adalah menekan rem terus-menerus ketika di turunan. Pengereman yang terus-menerus bisa membuat pelek, rotor, bantalan rem, dan kaliper menjadi panas, dan pada akhirnya akan mengurangi kepakuman pengereman. Kesalahan kedua adalah melakukan pengereman ketika sudah memasuki tikungan atau melakukan pengereman dengan kuat secara mendadak. Penting untuk menggunakan kedua rem saat turun. Rem belakang lebih baik untuk mempertahankan kecepatan pada turunan yang tidak terlalu curam atau di tikungan. Rem depan digunakan untuk menghentikan atau memperlambat di medan yang curam karena lebih efektif. Untuk pelambatan terkontrol, tekan perlahan kedua tuas secara merata sampai kita merasakan sedikit gesekan antara bantalan rem, tetapi tidak mengurangi kecepatan. Kemudian tarik tuas rem lebih dalam secara perlahan. Pertahankan 2 hingga 3 detik, kemudian tuas rem dilepas lagi. Kalau saya biasanya, satu tangan tetap menekan tuas tanpa terjadi pengereman dan melepas tuas rem di satu tangan lainnya.
Lakukan pengereman ini secara berkala, terutama ketika kita merasakan kecepatan naik atau ketika mau memasuki tikungan. Jangan tarik tuas rem dengan keras secara mendadak. Itu bisa membuat sepeda hilang kendali. 5. Gunakan rem angin. Untuk memperlambat laju sepeda kita, tidak hanya melakukan pengereman, kita juga bisa mengerem dengan memanfaatkan angin. Posisikan tubuh lebih tegak, di mana posisi yang lebih tegak akan lebih banyak menangkap angin yang akan mengurangi laju sepeda kita. 6. Lihat jauh ke depan. Terlepas dari kondisi permukaan jalan, pastikan kita melihat jauh ke depan dan mencari tanda bahaya yang mungkin ada, sehingga kita memiliki waktu untuk bereaksi. Hal yang paling berbahaya adalah kita menabrak rintangan tanpa kita sadari. Kadang-kadang rintangan yang kecil pun bisa membuat kita kehilangan kendali sepeda karena kaget. Juga perhatikan tikungan dan kondisi lalu lintas di depan kita. Dengan memperhatikan kondisi di depan kita bisa mengatur jalur bersepeda kita. Tetap bersepeda di pinggir, apalagi ketika memasuki tikungan. Karena kadang-kadang kita dikagetkan oleh kendaraan yang tiba-tiba muncul dari arah bawah. 7. Posisi pedal. Menempatkan pedal di posisi pukul 6 memang membuat kita bisa lebih rileks. Kaki tidak tegang karena bertumpu di pedal. Tetapi posisi ini hanya boleh kita lakukan ketika di jalan yang lurus. Ketika akan memasuki tikungan, di mana biasanya posisi sepeda lebih miring, posisikan sadel berada di jam 3, jam 9, atau sejajar dengan permukaan jalur, agar pedal tidak terantuk rintangan di permukaan jalan yang bisa berakibat fatal bagi kita. 8. Posisi tangan. Jika sepeda yang kita pakai menggunakan drop bar atau corner bar, pastikan untuk berpegangan di posisi drop. Dengan posisi tangan di bagian bawah stang, pusat gravitasi kita akan lebih dekat ke permukaan, yang membuat sepeda menjadi lebih stabil. Di samping itu, posisi tangan di bagian bawah ini juga membuat bobot kita akan lebih merata antara roda depan dan belakang, yang membantu menjaga traksi, terutama saat mengerem dan berbelok. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.